Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Seperti biasa kami akan menghadirkan dialog sepak bola selama 1 jam. Dan malam hari ini saya tidak ditemani oleh sahabat saya Bung Roni Pangemanan, tapi yang hadir tetap seorang jurnalis, seorang pengamat sepak bola, Bung Haris Pardede. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung Bung Boy. Harpa. Ya siap. Apa kabar? Baik, baik. Oke, malam ini topiknya khusus soal Liga Champion. Ya. Jadi tepat sekali kita hadirkan internisti di sini. Betul, internisti sejati ya. Kita minta datang langsung dari Milan ke sini. Bung Johan Satria. Bung Johan Satria, pembina Inter Club Indonesia. Siap, Wow. Bung Boy. Forza Inter, Bung Boy. Forza Inter ya. Langsung nih, langsung panas awal-awal. Iya. Ya. Saya mau tanya dulu, berapa Siap. jumlah fans Inter Milan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Kalau terdaftar secara resmi, kan kita berafiliasi langsung dengan Inter Pusat, itu sekitar 3.000-an. Tapi kalau yang nggak terdaftar mungkin sekitar 10.000 ya. Wow. Untuk seluruh regional, kita udah punya regional dari Aceh sampai di Papua, sudah ada semua regional. Sebentar lagi mereka mau buat Munas Munas, katanya. iya, Munas, untuk waduh. pemilihan presiden baru. Udah kayak partai. Yang penting jangan ada dualisme aja. Oh ya, ya. Pasti di dalam terjadi tarik menarik. Biasa lah itu. Biasa lah Dinamika itu kan. organisasi. Iya, dinamika. Oke, Ya. kita bahas mengenai pertandingan semifinal Bung Harpa. Ya. Kita mau bahas pertama tuh soal Barcelona dan Inter pastinya. Iya. Karena kehadiran Inter di sini yang pertama kita bahas dulu. Walaupun ada Arsenal dengan PSG. PSG, ya. Tetapi secara umum nih Bung Harpan. Ya. Semifinal sekarang ini yang Anda lihat banyak orang ya menjagokan Barcelona, Arsenal. Tapi yang muncul Iya. adalah Inter dan PSG. Ya, semifinal kita sering beberapa kali kesempatan membahas ya. Semifinal kali ini cukup ideal, ya mewakili 4 Ya. negara yang cukup besar, 3 liga terhebat di dunia, Spanyol, Italia dan Inggris. Jadi menarik ya. Kemudian juga finalnya di Jerman, gitu. Jadi Ya. berwarna, pelatihnya juga ada yang udah pernah dapat 3 Champions, ada yang belum. Dan ternyata finalnya juga kita lihat mempertemukan Luis Enrique yang sudah dan juga Simone Inzaghi yang belum. Yang belum. Ya, cuman kan dalam final apapun bisa terjadi. Kemudian sudah tidak ada lagi ukuran-ukuran yang numerik, gitu Ya. ya, soal mental. Kalau dibilang mana yang diunggulkan sih, menurut saya bukan gara-gara ada Bung Johan ya, tapi memang dua-duanya seimbang lah, gitu. Dua-duanya memenuhi syarat dan kalau kita lihat dua final dalam 3 tahun terakhir, buat Inter saya pikir bukan kebetulan, gitu. Jadi itu satu prestasi yang luar biasa dengan materi yang tidak gemerlap sekali begitu. Jelek sih udah pasti enggak gitu. Cuman maksudnya ya materinya so-so lah gitu ya. Dengan formasi yang selalu sama Bung Johan ya, 352. 352. 352 dan Pakem banget ya. pakem Iya. banget gitu. Dan Enggak berubah-ubah, itu aja ya. hampir nggak berubah-ubah. Biarpun ada pemain pengganti tetap aja 352. Iya, paling mungkin CB kanan ya. Iya. Yang berubah ya. Antara Darmian atau Iya. mungkin De Vrij ya, tapi sisanya sama. Jadi ini final ideal ya. Saya bisa katakan ya, jujur walaupun saya fans Arsenal, PSG di sana yang lebih layak untuk ke final. Kalau di sini memang mau Inter mau Barca dua-duanya layak jujur. Ya. Ya kalau kita lihat pertandingannya kan berapa gol kemarin? 7 7 tambah 6 yang pertama kan. Iya. 2 leg di 13 gol kan luar biasa berarti Iya. ya. Mainnya juga nggak ada takut-takutnya dan saling kejar-kejaran. Jadi ini menunjukkan mereka secara materi punya kemampuan mencetak gol yang bagus, yang tajam, tapi di sisi lain juga mereka punya mentality. Karena kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang nyusul dan ya final 50-50 buat saya. Seru. Bung Johan, Anda Ya, Bung. mewakili seluruh Inter dah pada pertandingan semifinal Iya. waktu itu. Iya. Bagaimana rasanya? Yang pasti seru terus diakhiri dengan terharu. Karena memang di awal kita pasti membayangkan bahwa akan terjadi drama. Karena di pertandingan pertama sudah 3 lawan 3 ya kan. Jadi logikanya pertandingan berikutnya pasti seru. Waktu unggul 2-0, minumnya enak dong, makan kacangnya enak dong. Nggak bisa tenang. Nggak. Karena Inter tenang. begitu unggul 2-0 yang terjadi malah tersusul. Iya. Kejadian waktu Mirip lawan Milan. Piano ya, Bung ya? Lawan Milan waktu Super ini. Oh, di Copa. Iya, Iya. lawan Barcelona juga. Iya. Kemudian lawan Parma di Liga itu unggul 2-0 malah jadi bahaya buat Inter. Iya. Karena nggak tahu kenapa begitu 2-0 seperti ada sesuatu yang hilang, ada konsentrasi atau apapun. Iya. Akhirnya bisa kesusul. Kita yakin pasti akan terjadi drama, tapi kita nggak tahu dramanya itu seperti apa akhirnya. Dan sekarang bersyukurlah kita bahwa ternyata keberuntungan. Kalau saya bilang keberuntungan, saya setuju pendapatnya Bung Harpa bahwa seimbang. Ya. Tapi Inter lebih beruntung. Itu aja sih sebenarnya.
Kita nggak pernah membayangkan Acerbi yang back tengah bisa tiba-tiba menjadi pemain nomor 9. Betul. Itu tiba-tiba ada di depan pas kotak golin penalti. itu saya pikir itu entah siapa gitu Betul. ya. Iya kan? Iya. Saya pikir Canoglu atau siapa Iya, yang atau- sering masuk kotak penalti. Atau Taremi kan? Iya, kan Taremi. Ya itulah, Iya, ternyata itulah. Acerbi. Menurut saya itu adalah mentality ya. Mentalitas. Jadi ketika kita datang ke lapangan, ketika pemain datang ke lapangan, ketika kalah 2-0, ketika kalah 3-0, mereka tidak berpikir bahwa itu selesai. Iya. Dan itu dimiliki dua-duanya sebenarnya. Di pertandingan pertama di Camp Nou itu sudah dibuktikan oleh Barcelona. Nah, di pertandingan kedua juga sama. Tapi kan ada susul menyusul juga yang nggak selesai. Dan setiap pemain punya kontribusi yang luar biasa. Meskipun memang harus dilihat juga. Sedikit keberuntungan itu dalam arti begini, kalau saya boleh tambahkan Bung Johan ya. Artinya ada juga peran substantif yang signifikan dialami dari kembalinya Dumfries dan juga satu lagi saya lupa siapa ya. Ya itulah Marcus Thuram. Marcus Thuram, Nah, pulihnya Thuram. ya dengan kembalinya dua orang ini saya pikir Lautaro tiba-tiba juga main. Lautaro juga yang Tiba-tiba leg starter. kedua kan. Betul. Karena leg kedua dipikir dia nggak akan main. Begitu dia main, itu kalau di teori Sun Tzu itu membangkitkan mental pemain juga. Yang nonton juga pasti begitu ngeliat Bung Johan, wah ada Lautaro. Iya, ada Pasti Lautaro. lebih pede juga. Gitu. Jadi itu pertandingan yang menurut saya luar biasa. Dan kalau sedikit saya lihat dari sisi Barcelona, menurut saya Barcelona juga tidak perlu berkecil hati. Saya yakin mereka kalah secara terhormat, sudah memberikan yang terbaik. Dan masalahnya kan final Liga Champions hanya bisa 2 tim, tidak bisa 3. Kalau bisa 3 mungkin Barcelona juga layak ke final gitu. Jadi ya ini final yang luar biasa menurut saya, yang sayang tadinya saya mau ke sana di Bung Boy, tapi ada satu dan lain hal, jadi saya nonton mungkin nanti bareng dengan Bung Johan juga Siap. rencananya. Nonton bareng ya Iya. sama Ici. Tapi itu dekat dengan timnas loh. Ya justru itu, nah itu alasannya sebenarnya. Dekat sama timnas loh. Iya dengan TC, makanya saya Tanggal 5 kira timnas, urungkan ya. lah. Gitu. Oke. Kalau Inter kita lihat kemarin waktu pertandingan itu ya. Saya memang justru melihat peran Acerbi di sini. Wow. Ya karena dia membuat gol penentuan yang menyamakan itu. Iya. Tetapi di balik itu semua, ini orang memang luar biasa ya. Iya. 10 klub jalani. Iya. Saya tahu dia Sassuolo dulu. Iya, dan dia di Milan kan sempat disia-siakan ya, Iya, Bung iya. ya. Iya. Dan inilah yang namanya apa ya? Lazio juga banyak blunder. Iya, iya. Jadi itu benar-benar di ujung karirnya dia meletek begitu di Inter. Jadi itu yang namanya mungkin ketika bakat bertemu dengan lingkungan yang positif, bertemu dengan pelatih yang tahu mengembangkan Iya. kemampuan dia, dan akhirnya dia menjadi salah satu back yang, tapi kan usianya 37 ya, Iya. kalau saya nggak salah. Jadi Kita tanya ada ke Internisti bagaimana? Karena katanya dia juga memiliki penyakit. waduh, Iya. Cancer. Iya. wow, saya baru Dia tahu. survival cancer. Betul. Makanya justru cancer itu membuat dia punya motivasi. Ya. Gimana? Seperti terakhir kembali ya, kalau Acerbi itu seperti terakhir kembali, jadi kayak merasa pemain muda gitu loh. Tapi sebenarnya memang yang membentuk itu sebenarnya kan Inzaghi. Inzaghi Iya. memberikan keleluasaan juga buat Acerbi. Kalau kita lihat biarpun 3-5-2, tapi itu sangat cair kan. Jadi center back itu bisa ke tengah, kemudian bisa ke depan. Yang untuk membuat overload di semua posisinya Inter Iya. itu supaya overload gitu. Nah, Acerbi terlihat mentalitasnya bagus, mentalitas Italia. Betul. Petarung, Betul. fighter, gladiator, ya kan. Untuk waktu yang pertandingan kemarin yang ngegolin itu juga nggak ada perintah sama sekali sebenarnya dari Inzaghi. Cuma Mungkin Inzaghi feeling kali ya. Feeling. Feeling dan naluri gue harus ke depan gitu. Buat Karena apa lagi gitu kan, tinggal cuma 2 menit kan, buat apa lagi Iya. gitu. Iya, iya. Iya, itu yang saya katakan tadi ya. Jadi ketika seorang pemain mungkin sebelumnya dia biasa-biasa saja, tapi ketika bertemu dengan environment yang tepat, ya bisa keluar seperti Tapi itu. Bung Harbak, saya menyimpang ke Barcelona dulu ya. Iya. Kritik Rivaldo itu benar itu. Kalau pertahanan Barcelona itu sangat rapuh. Iya, itu memang betul ya, karena ya sejatinya memang filosofi total footballnya Barcelona, walaupun sekarang tidak murni total football, mereka memang agak sedikit naif dalam hal pertahanan. Itu normal gitu. Iya. Apalagi kemarin mereka kan masih ada beberapa isu soal pemain belakang yang tidak pulih ya, Iya. Konde dan segala macam, dan itu dieksploitasi dengan baik oleh Inter Milan. Iya, betul. Yang di saat yang sama mereka juga kedatangan Lautaro Martinez, atau bukan kedatangan ya, tapi comeback dari yang kita pikir cedera. Betul. Kemudian Marcus Thuram juga di 2 leg juga comeback dengan ada dorongan Dumfries, itu saya pikir yang membuat akhirnya mereka bisa compete ya. Walaupun mungkin di sisi kiri di leg kedua Di Marco agak sedikit kerja keras ngejagain Yamal ya, Iya. Bung ya, benar. Iya, betul. Berat itu memang. Berat, memang itu luar jaga biasa anak itu berat. anak 17 tahun dia sedikit gerakan aja setengah detik kita meleng, Lebih cepat selesai. gerakannya, Lebih cepat Bro, ya. gerakannya, luar biasa. Dia nggak banyak gerak. Jadi tapi bayangkan dengan situasi yang ibaratnya bala tentaranya ini sebenarnya nggak terlalu wow banget, tapi kemudian Simone Inzaghi bisa
memenangkan peperangan karena taktiknya jitu. Ya. Tapi masukan dari Capello juga benar itu, bahwa terlalu man-to-man marking, one-on-one di Barcelona, sehingga mampu dimanfaatkan oleh Inzaghi. Iya. Dan pertahanannya tinggi banget itu. Betul, betul. Karena memang Hansi Flick tahu betul ya, dia secara materi mungkin agak sedikit unggul di atas dari Inter Milan. Ya. Kalau sedikit unggul, rumusnya adalah kalau one-on-one dia akan memenangkan itu. Ya. Nah, cuman itu dikalahkan dengan Tapi kolektivitas. lawannya Inter. Inter Milan, itu dia. Pengalaman dia berbicara Yang di bisa sana. ruang-ruang kosong, Oke. space dimanfaatin. Di namanya. tengah itu memang Mkhitaryan. Iya. Seperti juga lahir kembali. 36 tahun. 36. Di MU udah nggak ada apa-apanya. Di MU, di Roma dia udah inilah. Muncul. Asisnya dia. Iya. Itulah kehebatannya Marotta juga ya. Presidennya Inter sekarang itu bisa membaca pemain ya. Ya, Apa betul. namanya, bisa mungkin pemainnya sudah Melihat. di ujung karirnya. Iya. Jadi kan Inter terkenal dengan tua dan murah timnya tuh. Dia tua dan murah. Ini kesempatan terakhir dari beberapa pemainnya mungkin di ujung karir, ini kesempatan untuk bisa mengangkat trofi Liga Champions. Setelah musim lalu kita bisa sukses begitu. Iya. Harusnya sekarang Iya, Jan Liga Sommer Champions. juga 36 ya. Iya. Mkhitaryan mungkin sekitar segitu. Darmian. Darmian 30. 30-nya bukan 31, Bung. 30, 35 Gitu-gitu gitu. semua, iya. Serbi. Cuman mungkin tantangannya kalau kita lihat Inter Milan mungkin musim depan, Bung ya. Artinya Betul. mungkin ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk achieve something yang udah mereka tunggu-tunggu 15 tahun, 2010 lalu kan. Tapi setelah ini kan what's next? Mereka juga harus perlu ya. Kita tidak bisa bohong bahwa manusia tuh nature-nya akan ada batasnya begitu loh. Itulah kenapa harus menang. Ya. Karena uangnya biar banyak. Biar Oh bisa iya. bermain Uangnya ya. banyak. Lolos Liga bisa belanja Champion, pemain untuk uangnya musim bertambah. depan. Betul. Iya, kalau lolos saya pikir udah pasti lolos ya. Iya. Jatah Liga Champions musim depan. Cuma Oh iya. kalau juara Kalau itu juara. kan Juara kan nambah lagi uangnya. bicara mungkin saya nggak tahu perbedaan mungkin 30-40 juta 10 tambah 10. tambah 10 Iya, ya. tambah Dan 10. multiplier efeknya kan juga banyak. Betul. Biasanya ada bonus Sponsor. sponsor Iya. segala Iya. macam, animonya lebih tinggi dan lain-lain, dan ini yang saya pikir mirip juga nih dengan salah satu klub Liga 1 ya, yang juga baru juara. Nah itu juga. Persib Bandung. Nah usianya itu kan bagus juga, mereka 2 tahun back to back, Iya, tapi iya. usianya juga sudah usur. Jadi ini mirip, sama-sama biru juga, sama-sama Kalau juga. gitu punya paradigma yang sama. Bung Harpa bilang bahwa mereka menjaga fisik, Iya. disiplin, ya kan? Iya. Saya yakin seorang Acerbi, seorang Pasti. siapapun, Iya, Cornoglu, Iya, jadi tadi tuh profesionalisme mereka. betul menarik ya, ketika dia memang ada cancer survivor, logikanya kan itu ya Terlahir kembali. dan orang akan lebih aware dengan kesehatan dia. Iya. Seperti rumah habis kemalingan atau terancam, biasanya dia lebih hati-hati. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya dia menjaga kebugarannya segala macam. Karena usia 37 dia bukan hanya back yang stand still di belakang, tapi Iya. dia benar-benar kadang-kadang ke depan juga seperti yang dikatakan Oke. Bung tadi. Iya. Baik, Sering kita break dulu, karena masih panjang nih perjalanan kita, pembicaraan kita masih mengenai Inter dan Barca, Iya. apalagi nanti ada Arsenal juga kan. Aduh, itu yang berat itu. Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Karena tadi kita sudah menyinggung Filippo Inzaghi. Saya mesti tanya nih ke Bung Harpa. Anda pasti mengamati perjalanan karir dia ini ya. Simone. Sorry, Simone Inzaghi. Karena Firpo juga promosi, Pak. Iya, bisa. Simone. Iya. Iya. Yang pasti saya cerita personal dulu ya, karena saya pernah pas meliput 2023 itu, saya sempat menanyakan satu pertanyaan. Itu deg-degan nih, karena momen yang sangat penting. Dan saya ingat setelah pertandingan ada preskon, dia tersenyum, dia nggak kecewa. Mungkin karena saat itu tidak ada yang menyangka Inter Iya. bisa ke final Iya. dengan skuad seperti itu dan bermainnya tidak jelek. Ada peluang dari Lautaro Betul, Martinez memanfaatkan kesalahannya Akanji. Yes. Kemudian ada satu peluang yang dihalangi temannya, idolanya Bung Johan, Lukaku. Sundulan dari Marco. Iya, Pak. Jadi sebenarnya udah melebihi ekspektasi. Jadi saya masih ingat setelah pertandingan dia rileks saja begitu. Justru Guardiola yang istilahnya apa ya? Excited. Deg-degan. Dia tegang karena kan beban ada di dia. Setelah kegagalan 2021 dari Chelsea. Dan City dituntut untuk dapat gelar, jadi dia lebih tegang. Kalau Simone Inzaghi enggak, dia lebih rileks. Dan kemudian tahun berikutnya gagal, hanya di knockout stage kalau nggak salah tahun lalu ya. Iya. Nah, tapi kemudian tahun ketiga dalam 3 tahun 2 kali final. Jadi
dengan materi yang saya katakan tadi ya, saat Fair kita juga sempat ngobrol dengan materi yang sebenarnya sedang-sedang aja lah. Saya bukan mengatakan Barcelona jelek, enggak. Cuman kan tidak semewah Barcelona lah mungkin atau Madrid, tapi dia bisa maintain 2 final dalam 3 tahun. Saya pikir ini bukan kebetulan. Artinya dia tadi itu bisa beli pemain yang bukan hanya murah ya, murah tua tapi bagus. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan pasti komunikasi dan kerjasamanya dengan Morata itu bagus. Ya artinya kan ada kompromis pasti dalam membeli pemain antara sport director, ada antara presiden dengan dia pasti ada. Kadang-kadang kan kalau pelatih itu kan pasti mau pemain semuanya dibeli yang bagus-bagus. Ya, pasti seperti itu. Tapi kan kadang-kadang klub tidak bisa mengakomodir itu, ada kompromis dan kompromisnya it works very well. Sekarang mereka ada di bahkan kalau gelar Italia mungkin udah agak susah ya, Bung ya. Berharap keajaiban. Masih bisa tapi agak susah. Tapi kan yang paling penting Liga Champions mungkin. Gitu. Jadi menurut saya Simone Inzaghi ini emang luar Jadi biasa. kontrak Inzaghi diperpanjang, gaji ditambah. Gaji ditambah. Karena yang ngincer kan banyak gitu. Konsekuensi. Suara interest di Indonesia harus didengar juga. Karena memang begitu kita lihat cara mainnya, cara membentuk pemain, cara meningkatkan kemampuan pemain, potensinya pemain, saya pikir klub-klub khususnya klub Inggris ya, mungkin pasti berminat juga dengan profil dari Simone Inzaghi gitu loh. Apalagi ada beberapa klub Inggris yang sepertinya lagi membutuhkan pelatih gitu loh. Mau nggak mau Marotta harus segera mengkontrak Inzaghi gitu loh. Karena memang mudah-mudahan dengan mungkin juara ini untuk musim berikutnya segala kebutuhannya Inzaghi mungkin akan bisa terpenuhi. Karena memang untuk saat ini skuad Inter antara tim inti dan bench ada sedikit gap. Jadi begitu ada beberapa pemain nggak main, itu pasti menurun performanya, pasti seperti itu. Bung Harpa, dari semua tim yang punya striker nomor 9 tuh ya Inter. Ya Inter Milan. Mereka ya bahkan jadi, duet Lautaro sama Oyana itu yang Anda lihat seperti apa? Marcus Thuram. Marcus Thuram. Ya saling melengkapi ya kalau kita lihat. Lautaro punya powerful, finishing yang luar biasa. Marcus Thuram lincah, bergerak ke sana kemari. Tapi itu tadi mungkin yang dikatakan sama Bung Johan, kalau misalnya salah satu dari mereka nggak available, ini penggantinya kan jomplang itu. Itu aja masalahnya. Dan Lautaro itu kan agak sedikit kaki kaca juga ya Bung ya, kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah. Bahkan saya masih ingat di 2023 itu pun di final masih ada isu dia nggak akan main waktu itu. Tapi akhirnya memang main ya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana mereka memastikan tadi yang dibilang Bung Johan, pelapisnya itu musim depan mereka harus oke, kalau nggak susah juga gitu. Karena pakem ini udah nggak bisa dirubah nih kelihatannya 352 itu. Nah beda mungkin kalau dengan Hansi Flick. Ya, dia bisa menyesuaikan tergantung dari materinya. Oh, materinya seperti ini, saya pakai 3 back. Materinya seperti dia pakai ini. double pivot malah. Double pivot bisa, tergantung. Kalau Simone Inzaghi punya pendekatan yang berbeda. Jadi sudah jelas slotnya, artinya ini harus keisi nih. Kalau sampai nggak keisi, ya kita lihat mereka agak goyang juga kan ketika Dumfries dan juga Marcus Thuram nggak main gitu. Jadi memang kedalaman dari Inter nih agak-agak riskan juga ya. Iya, makanya tadi Bung Johan mengatakan ini harus memilih. Jadi Calhanoglu nggak boleh cedera, Dumfries nggak boleh, nggak boleh sakit, Sommer nggak boleh sakit. Dan jangan tua-tua bisa, jangan tua-tua. Nah, kalau ada bayangkan, coba ya, ball position kalah, shot on goal kalah, ya kan? Lalu passing kalah semua, tapi mereka bisa menang mental Itali kali ya. Mental Itali dan memang kepandian dari Inzaghi untuk membaca ruang-ruang yang jadi penggantian pemain itu siapa? Dua penggantian pemain yang vital menurut saya. Pencetak gol terakhir anak Frattesi itu luar biasa. Vilensi masuk. Saya juga kaget kok Calhanoglu ditarik. Itu yang agak kemarin kita lihat juga ada keyakinan sedikit yang masuk dari Barcelona itu banyak pemain muda. Padahal ini kan pertandingan yang sangat berat. Gitu, yang secara mental berat itu ada sedikit keyakinan. Biarpun tua kan kita pengalamannya lebih bagus ternyata. Karena kan membentuk pengalaman itu kan agak susah juga ya. Jadi bisa pemain Inter bisa dengan memanfaatkan semua peluang yang ada gitu loh. Dengan kedewasaan lah. Ya jujur saat perpanjangan waktu, saya agak pesimis juga melihat Inter bisa akan mengkop Barcelona. Karena tadi selain secara rataan usia Inter bilang lebih tua, kemudian Barcelona juga ngasih fresh leg kan. Wah saya bilang nih habis bahaya juga. Tapi kita lupa, atau saya lupa lebih tepatnya,
bahwa pengalaman itu kadang-kadang lebih penting daripada kebugaran. Jadi kalau kita main football itu fun football, walaupun usianya setengah usia saya tahu oh ini gayanya cepet tapi paling kesini larinya nih. Udah kita baca, selesai itu barang tuh. Nah itulah kemarin yang terjadi. Dan itu pasti peran dari pelatih juga penting. Jadi asisten pelatihnya ngasih masukan, oh ini larinya begini, pasti begini. Kamu tunggu di sini aja semua. Ditambah juga pemain itu dengan cakap dan pintar bisa menerjemahkan apa yang dikatakan pelatih. Sehingga itulah makanya tadi membenarkan komparasi antara statistik yang Bung Boy katakan, shootnya banyak, ball positionnya banyak, segala macam. Tapi kalau setiap pergerakan itu lebih efektif, maka itulah yang bisa memenangkan pertandingan. Ditambah mentality, that's it, udah. Melawan tim yang saya pikir kita semua sepakat juga Barcelona juga sangat layak sebenarnya ke final ya. Tapi artinya ini mengalahkan tim yang sangat kuat, dibutuhkan super duper dan mungkin sedikit ada keberuntungan ya. Ada 3 pemain calon Ballon d'Or di situ loh. Di antaranya Rafinha, Pedri. Di Barcelona. Inter nggak punya. Iya betul, dan mereka juga di La Liga masih cukup bisa beda 4 juara. poin kalau nggak salah dengan Madrid ya. Tapi Rafinha memang down ya. Iya, nggak kelihatan itu. Tapi ngegolin langsung. Nggak pernah kelihatan, tiba-tiba terakhir ngegolin. Iya, ya itulah efektivitas ya pemain yang memang nggak banyak, kadang-kadang ya itu striker ya. Dia bisa aja jelek main 89 menit, tapi dia bisa golin di menit terakhir. Itu selalu terjadi. Hampir jadi gol kemenangan, hampir ya. Deg-degan, pasti nontonnya deg-degan nih waktu itu. Saya yang bukan fans 2 aja deg-degan nontonnya loh, seru banget itu. Itu yang bukan fans Inter juga pasti menikmati lah pertandingan seperti itu. 100%. Pasti 100%. Jadi biarpun kemarin saya ketinggalan, Inter ketinggalan, saya nggak meninggalkan. Karena sebagai penikmat sepak bola, lihat pertandingan seperti itu sangat menghibur sekali gitu. Betul. Sangat menghibur. Ya setiap detik itu kita nikmatin pertandingan kemarin itu. Jadi ya, dan saya berharap di final jangan sampai anti klimaks di dua-duanya nih. Antara PSG dan Inter. Harus seru nih. Pertarungan antara sistem yang ofensif dengan yang konservatif. Itu menarik banget. Menarik ini. Jadi menarik ya. Apa ya mungkin antara salsa atau apalah ya dua ini, karena kita lihat PSG itu kan menyerang tanpa seperti berpikir ya. Barcelona. Bukan, maksudnya di final nanti. Ya, artinya melawan tim yang sangat sampai mengkerut, dia bagaimana untuk mempertahankan pertahanannya. Meskipun kalau kita lihat dari berkaca dari semifinal lawan Barcelona, ternyata banyak juga gol tercipta gitu loh. Jadi artinya sekuat apapun Inter bertahan, kalau ketemu nanti PSG yang memang agresif, bukan tidak mungkin juga di nanti final ini pesta gol tanggal 31 menuju tanggal 1 Juni ya. Gitu. Betul. Kira-kira berapa orang yang akan berangkat ke Munchen next ya? Ini pertanyaan menarik ini. Belum ada informasi. Kita yang final kemarin cukup banyak yang berangkat ke Turki, tapi untuk sekarang belum ada informasi karena saya dengar kalau final champion tuh tiketnya mahal dan susah. Mahal. Kalau di second hand itu udah 2.000-3.000 euro. Iya. Wow. Itu yang di second hand itu paling murah. Itu kalau aslinya mungkin sekitar 300-500 euro, tapi begitu udah second hand udah 2.000, 3.000, 4.000 lah itu. Tapi nobar nggak kalah seru lah. Oh iya, nomor di Indonesia beda ya. Beda sekali. Karena celutukannya bahasa Indonesia kita paham kan. Kalau di sana bahasa Italia kita kurang paham. Oke, kita beralih ke Arsenal dan PSG yang juga tidak kalah dramatisnya nih. Tidak. Apa yang salah di Arsenal? Saya pikir semua orang ekspektasinya begitu tinggi. Arteta begitu juga. Saya yakin Arteta pada waktu masuk ke lapangan juga yakin dia bisa putar balik. Sebenarnya tidak segampang itu ya. Pertama, kekalahan 1-0 di kandang Emirates itu menjadi pressure buat Arsenal. Kemudian kedua, tadinya fans Arsenal berharap dengan hadirnya Thomas Partey itu akan lebih solid di tengah. Apparently ternyata dialah yang menyebabkan 2 gol tercipta. Satu, tandukan dia tidak terlalu clear sehingga mengarah ke salah satu pemain dan akhirnya cetak gol. Beberapa kali kehilangan bola. Kemudian kalau menurut saya juga terlambatnya pergantian pemain Odegaard. Ya, saya bukan menggurui, tapi Odegaard sama sekali tidak memberikan kontribusi di lini tengah. Padahal dia lah yang diharapkan menjadi otak ketika mendeliver bola ke depan, tapi itu nggak terjadi. Kemudian juga kalau kita lihat, ya PSG memang jauh lebih siap. Mereka bermain kolektif. Dan dengan tidak adanya para pemain bintang, kita lihat seperti Achraf Hakimi, dia berani untuk melakukan overlapping, mengambil keputusan. Itu nggak akan terjadi kalau di situ ada Neymar dan Mbappe. Istilahnya kalau Mbappe, iya bang, silakan bang gitu kan dikasih. Kalau dia sekarang kan, oh saya memang kosong, nggak dijaga, ya saya eksekusi dan it works itu. Jadi dan juga kalau dikatakan, ya kita nggak ada striker, ya PSG juga nggak ada striker. Kemudian juga sama, jadi itu bukan alasan menurut saya. Itu satu alasan yang tidak menentukan juga Arsenal jadi kalah, enggak. Kemudian saya juga harus memuji strategi jitu dari Luis Enrique ketika dia mencadangkan Dembele. Itu dia. Nah, Dembele memang belum 100% fit. Dia cadangin aja, Barcola dulu taruh kan, ganggu-ganggu.
begitu udah sisa mungkin 30 menit saya lupa, dimasukin Dembele, semakin tidak bisa bergerak. Kirinya Arsenal selesai udah. Hanya kotak-katik kiri kanan dan memang ada satu gol tapi yang saya pikir udah cukup telat ya dari Saka. Itu pun mungkin karena ada kesalahpahaman antara penjaga gawang dan saya lupa menyebut Donnarumma luar biasa. Jadi dari leg pertama leg kedua saya lihat waduh stres juga ini, semua tangan kiri tangan kanan bola atas semua dihalau sama dia. Tutup semua sama dia. Jadi memang PSG sangat layak untuk lolos ke final. Waktu Inter masih nonton juga dong. Internisti juga nonton juga. Karena kan calon lawan. Karena calon lawan. Nah, kebanyakan Internisti lebih suka siapa yang masuk ke final? Walaupun hasilnya sudah ada. Sebenarnya kan kalau dari logi itu kan harusnya Arsenal yang masuk final. Kalau katanya kalau Paus meninggal, klub Inggris akan ada juara gitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Tapi sebenarnya kalau dari filosofi sepak bola, kita lebih senang memang kalau ketemunya PSG ya. Karena kan setelah ketemu Barcelona logikanya Inzaghi lebih tenang untuk ketemu Luis Enrique gitu. Yang nggak terlalu jauh mainnya gitu, nggak terlalu beda mainnya, lebih possession meskipun sekarang nggak suka dengan pemain lebih cepat lagi kan si Enrique. Tapi saya pikir ini jadi pertandingan yang seru dan mudah-mudahan Inzaghi tidak merubah filosofinya gitu. Tetap harus memperkuat pertahanan. Karena sejarahnya Inter itu biasanya kalau pertahanannya kuat itu bisa juara di Eropa. Dari zaman Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, kemudian Jose Mourinho. Itu 3 pelatih yang mengutamakan pertahanan. Jadi Inzaghi profilnya sejauh ini jarang kebobolan. Mudah-mudahan ini membawa keberuntungan. Main sini juga di timnas ya, pertahanannya kuat. Iya, pertahanan kuat ya itu udah udah darahnya Italia terutama Inter Milan. Kita break lagi ya. Kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Ini semua gitu. Nanti kau pasti akan terbit. Bung Harpa masih Arsenal nih, masih Arsenal. Tapi gol Fabian Ruiz itu mengubah banyak hal ya. Gol yang mungkin tidak disangka-sangka juga oleh Arsenal. Iya, memang itu situasi yang sulit ya, agak kehalangan juga David Raya. Tapi saya pikir di luar itu memang Arsenal sangat sulit ya untuk mengganggu pertahanan PSG. Kalaupun ada seperti yang saya katakan tadi ada Donnarumma. Kemudian juga kalau kita lihat kreativitas mereka tidak sebaik ke PSG. Ya walaupun mereka dalam tanda kutip hanya dihuni oleh Vitinha dan Fabian Ruiz ya. Bukan yang katakanlah seperti Arsenal punya Declan Rice dengan 100 sekian whatever juta pound. Kemudian juga pertahanan dari PSG juga sangat kokoh ya walaupun alasan bahwa Arsenal nggak punya striker jadi nggak bisa membongkar dia ya nggak juga, balik lagi seperti yang saya katakan tadi PSG nggak punya striker bisa golin 3 kali dalam 2 leg kan. Jadi memang ya sulit ya walaupun ada beberapa hal yang membuat saya agak senang juga. Arteta itu berani juga untuk mendorong pemain-pemain muda, salah satunya Lewis Kelly ya walaupun ini menarik di awal musim sebenarnya kan dia kan beli Calafiori ya dengan asumsi menambal sisi kiri yang bertahun-tahun nggak mereka dapatkan. Dia Zizenko ditaruh nggak jalan juga, kemudian si Tomiyasu ditaruh nggak jalan juga. Tapi begitu dibeli Calafiori, tapi yang jalan malah Lewis Kelly, itu saya senang di situ. Cuman untuk menjadi sebuah tim yang bisa juara itu nggak cukup aja seperti itu ya. Tapi mereka harus punya mentality, punya keberanian juga mengambil keputusan di tengah pertandingan ketika strategi itu nggak jalan, dan itu saya lihat tidak terlalu dimiliki oleh Arteta gitu loh. Jadi dalam situasi tertentu dia menurut saya ya terlalu lama mengambil keputusan dan akhirnya kita lihat hasilnya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya mungkin kita akan lihat musim depan kalau sedikit kita boleh maju. Kalau dibilang wah ini gimana nasib Arteta, menurut saya dia udah membangun juga Arsenal cukup jauh menurut saya dari puing-puing ya, karena sepeninggal Arsene Wenger dan Unai Emery Arsenal itu kayak seperti nggak ada bentuknya. Bahkan dulu kita masuk 5 besar aja udah seneng. 5 besar ya. Tapi kemudian dia pelan-pelan dia bangun. Tapi memang ya kalau fans itu kan silverware atau trofi yang dikejar, memang itu belum ada. Tapi saya yakin tahun depan dengan keuangan Arsenal yang sudah cukup sehat, ya mereka nggak ada utang lagi untuk nyicil Stadion Emirates, mereka bisa beli 1-2 pemain yang mudah-mudahan buat saya sebagai fans Arsenal menjadi missing puzzle.
Bung Johan, tadi nyinggung Karimi tadi. Cetak gol ya. Ada sedikit kekhawatiran kan nih buat Inter nih? Hakimi. Oh ya, pastilah. Itu kan sebenarnya pemain kesayangannya Intersti juga tuh. Kaget juga kita tiba-tiba dijual, ya, biarpun hasilnya uangnya banyak buat Inter, tapi kan kaget juga. Karena kan selama ini yang kita cari juga setelah kepergian Maicon. Ya, tapi untungnya kita dapat Dumfries kan. Jelas Hakimi juga pasti senang ketemu Inter, ya kan? Pasti dia masih ada Inter di hatinya lah pasti. Ya, sekali Interisti pasti selamanya jadi Interisti. Itulah mungkin Hakimi juga seperti itu. Tapi yang jelas Inter sudah di level ini harus dapat trofi, ya kan? Copa udah lewat. Liga belum. Ya, belum lewat. Cuma beda 3 poin. Ya, tapi lawannya Conte. Conte itu sangat susah. Conte itu sangat mengerti Serie A. Jadi cukup 1-0. Ya, 1-0 yang penting 3 poin. 3 poin. Iya. Jadi kalau kita lihat dari susunan pemain kelihatan sekali bahwa fokus Inzaghi adalah UCL. Karena kan tahun lalu udah 20 Scudetto, udah bintang 2. Jadi sekarang harus fokus. Saya pikir semua pemain, semua resource disiapkan untuk menyongsong final Liga Champions ini dan membawa pulang trofi ke Milan. Wah. Bung, PSG Bung ya. Tadi kita sedikit menyinggung, dulunya kita lihat sangat individualistis ya. Neymar di situ, mungkin Mbappe, Messi bahkan. Bahkan Messi dari situ. Ibrahimovic. Ya kan? Sekarang anak-anak muda, kolektif yang tadi Anda singgung. Iya. Luar biasa ya? Iya, sangat luar biasa, sangat menarik juga dan honestly dari semua kontestan tim Liga Champions saya paling senang lihat PSG main sebenarnya. Sangat cair, Nuno Mendesnya juga naik turun enak di kiri. Iya. Marquinhos sangat solid di belakang dengan Pacho. Iya. Bahkan Vitinha mungkin nggak ada yang tahu ya 2-3 tahun lalu siapa. Betul. Kalaupun tahu mungkin ya just an ordinary player. Iya. Artinya kalau saya melihat di sini agak mirip-mirip juga dengan Inter. Mereka Bung Harpa terkejut nggak 3 pemain tengah mereka yang tadi Nunes dan juga Vitinha, Fabian Ruiz. Iya, Fabian Ruiz bisa menyaingi. Jujur tuh tengah-tengah ketika dia mulai lawan Liverpool segala macam tuh saya mulai agak nengok juga nih tim kok bisa apa nih kebetulan kan gitu. Tapi lama-lama saya ikutin kok mainnya enak ya ngeliatnya ya, bagus dan mereka seperti nggak ada takut ketika menghadapi lawan. Dan bukan hanya nggak ada takut aja, tapi juga mereka tahu mesti ngapain gitu loh. Jadi serangan-serangan mereka sangat efektif. Dembele juga bangkit dari kubur lagi, istilahnya seperti itu. Dia sangat efektif, dirawat dengan baik. Jadi ya saya pikir emang Luis Enrique adalah salah satu pelatih yang memang sangat tepat ya untuk menangani Paris Saint-Germain. Ya walaupun sebenarnya dulu juga mereka punya kesempatan sebenarnya. Menurut saya juara saat dilatih Thomas Tuchel ya. Itu saya masih ingat betul ya lawan Munchen, peluangnya banyak tapi memang Neuer-nya saat itu sedang bagus-bagusnya dan PSG nggak sabar kan. Akhirnya mencat Tuchel yang sebenarnya menurut saya pelatih yang bagus, tapi akhirnya setelah pencarian mereka akhirnya dapat lagi menurut saya. Neuer lagi bagus-bagusnya, Donnarumma juga lagi bagus-bagusnya. Jadi yang ada di PSG itu ada 3 pemain yang selama ini menyulitkan juga Inter di Serie A. Ada Kuala, ada Fabian Ruiz, ya, ada Donnarumma. Kalau Marquinhos agak kurang sebentar aja di Roma kan. Jadi sedikit menakutkan. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir kemarin itu PSG dengan pemain mudanya itu sangat ulet ya, kelihatan sekali ulet. Mungkin Luis Enrique karena yang pernah meraih treble, jadi udah pernah mengelola sebuah tim yang harus memenangkan 3 piala. Itu kelihatan sekali bagaimana Luis Enrique bisa mengelola anak-anak muda ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup menakutkan. Iya, dan beberapa kali kita juga kan mungkin lihat klipnya ya, waktu dia di ruang ganti itu. Ya menurut saya, kalau sedikit saya bandingkan dengan Arteta, dia tuh lebih natural leader menurut saya. Gitu. Kalau Arteta itu bukan saya bilang jelek ya, mungkin kadang-kadang dia terlalu scripted cara memberikan semangat ya. Contohnya salah satu yang dia bawa bohlam tuh. Ya, ada contoh ya. Ini Thomas Alva Edison sepertinya scripted, bukan saya bagaimana saya fans Arsenal. Kalau Luis Enrique itu natural leader. Seperti Mourinho dia udah tahu langsung saya harus ngomong gini gitu. Pemain ini kan juga pemain yang punya nama ya. Mereka tahu mana yang benar-benar seperti Mourinho atau Ancelotti dengan gaya masing-masing yang memang secara natural dia bisa membangkitkan mental para pemain dan Luis Enrique memiliki itu. Dan Enrique punya warriors ya. Iya betul. Kita bisa merasakan itu. Punya warriors ya.
Kalau kita ingat Enrique dulu waktu 94 berdarah-darah. Selebrasinya. Berdarah-darah masih dibalut begitu. Memang warrior. Iya. Itu kan akhirnya ya orang-orang ini kan bukan nggak tahu siapa pelatihnya kan. Dia punya tahu sejarahnya seperti apa. Dia masuk ruang ganti juga udah respect mereka. Betul. Gitu. Jadi apapun yang diucapkan, apalagi dia bisa memberikan speech atau membangkitkan motivasi dengan lingual yang sangat luar biasa, itu yang kadang-kadang orang lupa gitu. Jadi taktik itu mungkin kadang-kadang tuh nomor 2. Seperti Ancelotti itu. Kalau kita lihat kan dia tipikal menurut saya sedikit ya saya kasih preferensi pelatih yang sebenarnya nggak terlalu banyak macam-macamnya gitu. Dia hanya secara psikologis tahu si ini lagi begini, gimana cara memotivasi dia, tinggal kasih sedikit masukan udah selesai. Jadi pelatih itu kadang-kadang yang dipentingkan seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kalau kita ingat dulu misalnya Rafa Benitez di Madrid hanya 6 bulan. Kenapa? Yang dilatih Ronaldo, Sergio Ramos. Di Inter juga bentar. Iya, di Inter juga sebentar. Kenapa? Yang dilatih ini pialanya ada 20 mungkin. Udah dapat gelar individu segala macam. Datang orang yang mungkin secara strategi bagus, tapi dia lihat kamu siapa, bisa apa. Itu berpengaruh. Tapi begitu datang Enrique yang tadi Bung Johan udah katakan pernah meraih treble, kemudian pernah berdarah-darah sebagai pemain. Dia nggak ngomong pun siap mati semua itu pemain gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang lupa. Miskin taktik apa itu nomor 3. Tapi bagaimana dia punya karisma, punya sejarah yang panjang, itulah yang bisa membangkitkan. Mungkin kecuali Mourinho ya. Sebagai pemain bola dia mungkin biasa-biasa tapi sangat jenius dan punya karisma. Simone pasti tahu. Ya, yang dihadapi ini adalah tim yang kolektif, bukan PSG yang dulu. PSG yang sangat individualistis. Sekarang kolektif, ball position bagus, petarung, betul Kak? Ya. Yang saya harapkan ya, Simone pada saat final nanti tetap dengan karakternya, memperkuat pertahanan. Karena buat saya pribadi, Catenaccio itu adalah miliknya Inter. Jadi Inter itu adalah ahli warisnya Catenaccio kalau buat saya. Karena zaman di Herrera itu ada Catenaccio, kemudian di Trapattoni juga waktu itu dia sangat membenci dengan possession football. Buat dia kan possession football itu seperti orang yang banyak bicara. Kemudian Mourinho ada parkir bus, ya kan? Dan sekarang Eto'o-nya bek kanan, Bung ya? Iya, sayap kanan. Jadi mudah-mudahan nanti pun di final Inzaghi tidak merubah filosofi itu. Cuma takutnya Luis Enrique juga berpikir seperti itu. Jadi ngurangin possession ya. Kadang-kadang. Jadi ini adu. Adu taktik pasti. Karena Enrique orang yang sangat cair ya. Dia tidak pakem seperti Inzaghi. 352 pegang 352. Tapi kalau Enrique dia bisa berubah. Dembele bisa cadangan, bukan begitu? Iya, tapi saya pikir kalau ada satu pameo yang selalu saya pegang ya, dan menurut saya itu juga dipegang oleh banyak pelatih. Don't change your main gun in the middle of the war. Jadi di tengah-tengah yang sudah klimaks seperti ini, kayaknya kalau tiba-tiba dia rubah juga agak riskan. Kecuali memang ada pemain yang cedera atau akumulasi kartu. Atau mungkin di tengah pertandingan, tiba-tiba kalau kita ingat misalnya final UCL 2005 ya, Milan lawan Liverpool. Babak pertama Liverpool ketinggalan 0-3. Nah itu mungkin dia akan merubah. Nah itu baru yang namanya left right doesn't work, try right ya kan. Ya kalau gitu nggak jalan, ya kenapa nggak coba yang lain gitu. Tapi kalau apakah nanti Luis Enrique di final nanti akan merubah supaya mungkin Inzaghi pusing? Saya rasa nggak juga. Itu bunuh diri. Makanya tadi Bung Johan juga kalau dari sisi internal mengatakan udahlah jangan aneh-aneh. Sama dengan Inzaghi nanti pasti. Cuman mungkin ada perubahan-perubahan kecil lebih kepada minor misalnya. Nanti kan lawannya kan berbeda ini. Misalnya Di Marco berhadapan dengan Achraf Hakimi. Nah, itu seperti apa handle-nya? Atau di kanan, Dumfries nanti akan berhadapan dengan Nuno Mendes misalnya. Nah, itu seperti apa? Paling itu aja. Tapi secara pakem, seharusnya tuh kalau udah final begini mereka nggak akan berbentuk. Begitu. Tinggal mungkin kalau kita lihat sedikit distribusi fokus ini mungkin akan lebih challenging Inter Milan. Karena PSG kan udah selesai di Ligue 1. Bahkan kemarin pun mereka turun lapis 2, literally lapis 2 semua. Sementara kalau Inter masih harap-harap cemas juga nih. Serie A. Boleh juga nih kalau bisa. PSG mungkin bisa treble ya kan. Kalau kita satu gelar aja lah. Gitu loh. Cuman kan beda berapa? 3 poin atau 4 poin ya? 3 poin dengan Napoli kan masih siapa tahu juga kan. Nah, itu berharap Napoli kesandung. Betul, masih kalau PSG kan udah selesai. Nah, itu aja sih mungkin bedanya. Oke. Wah, kita break lagi nih. Setelah pariwara kita kembali lagi ya. Tetap di Sportcast Nusantara TV.
Masih di Sportcast Nusantara TV. Sebelum kita ke Timnas, karena kita janji mau bahas Timnas nih, Bung Harpap. Iya. Satu orang saja yang saya minta dibahas. Tadi karena ada HRB, Iya. saya mau tanya Marquinhos. Karena pemain ini juga punya durasi yang panjang untuk mengejar trofi. Dan sekarang saatnya. Arteta ngomong, contoh Marquinhos buat pemain-pemain muda Arsenal. Ya, kebetulan saya ngikutin dia waktu di AS Roma ya, karena saya juga suka AS Roma. Kemudian AS Roma ini banyak uang pemain jadi bagus ya. Mohamed Salah, kemudian Alisson Becker, Marquinhos juga. Dan sejak zaman era Las Galacticos PSG sampai sekarang dia selalu konsisten. Sangat konsisten di belakang. Kemudian juga kalau kita lihat mainnya itu tidak pandang bulu. Dan kadang-kadang dia lugas juga ya? Lugas, sangat lugas. Nah itu yang menjadi kelebihan dia. Cuman again di saat itu PSG tidak sekolektif sekarang. Jadi di belakangnya oke, bagus, cuman mereka kemudian di depan berebutan mencetak gol. Dengan ada dengan sekarang lebih kolektivitas, saya pikir peran dia sebagai pemain belakang itu menjadi lebih mudah. Gitu. Karena dari tengah pun mereka Vitinha, Fabian Ruiz udah menyekat dari awal sehingga bola nggak cepat ke arah Marquinhos. Oke, kita tunggu nanti duel dengan Kalau Lautaro kita ya. mudah-mudahan jadi titik lemahnya nanti. Karena yang paling tua cuma Marquinhos. Marquinhos. Yang lainnya muda semua. Nah, Timnas. Ya. Dari sisi supporter lah pertama yang Siap. saya tanya ya. Persiapan dari supporter untuk menghadapi Cina seperti apa? nih? Kalau saya pribadi yang pasti persiapannya adalah war ticket. Semingguan lagi kalau nggak salah itu ya. Karena memang lawan Cina ini kan sangat menentukan. Iya. Dan ada optimisme setelah kita kemarin menang untuk pertandingan terakhir, ada optimisme. Dan juga pasti yang kita nantikan adalah persembahan koreo dari teman-teman. Koreo. Ya. Sekarang timnas Indonesia sudah identik dengan koreo. Ya, dan sebagian besar memang kalau kita lihat di supporter yang sebelah utara, La Grande memang sebagian besar dari anak-anak Interclub Indonesia. Ya. Ada juga di supporter yang lain. Ya. Yang pasti kita Gabung lah. Kalau ke betul. timnas semuanya merah cair, putih, nyata. semuanya merah Oke. putih. Pasti sudah menyiapkan Korea sedang dikerjakan sekarang. Sepertinya seperti itu ya. Tapi pasti masih Kebayang dirahasiakan. pasti grande. Mudah-mudahan. Yang penting kan bisa memacu pemain juga tuh. Ya, Apa yang pasti. kita ditampilkan teman-teman itu bisa membuat timnas kita semakin kuat lah, semakin kuat, semakin semangat ya kan, mati-matian untuk membawa kita ke Piala Dunia. Right. Bu, kalau dari sisi pemain dan tim ada persiapan apa? Gini, pertama ini adalah pertandingan yang menurut saya adalah kita tunggu-tunggu dan terbesar sepanjang negara ini berdiri. Menurut saya. Ya. Karena kalau kita menang lawan China, kemudian Bahrain terpleset dari Saudi, round 4 kita kunci. Nah itu kan artinya kan ini kan pertandingan paling penting yang kita Iya. tunggu-tunggu ya. Walaupun nanti ada serialnya nanti lawan Jepang juga. Duluan mana Bahrain Arab Saudi atau kita main China? Berbarengan hari yang sama kalau nggak salah, Berbarengan cuma yang jamnya sama. mungkin beda-beda dikit. Oke. Nah itu perlu kita ikutin juga tuh. Jadi bisa kita kunci round 4 kalau kita skenario seperti itu. Ya. Jadi lawan Jepang nanti tinggal joy match saja gitu. Karena kalau untuk lolos otomatis menurut saya mendingan taruh main kondisinya banyak lah. Kalau saya gampang itu mungkin hanya 2% kemungkinannya kita. Kecil Oke? sekali. Untuk pemain situasinya berbanding terbalik ketika kita menghadapi Australia dan juga Bahrain. Iya. Kalau saat itu mandatori pemain itu datang H-5, 4-3. Iya. Di situ aja tuh areanya tuh, mepet dan di situ semua. Kalau sekarang enggak, ini udah ada yang banyak yang liburan. Liga Belgia udah selesai. Ada 3 pemain kita di situ kan, Sean Patinama, Ragnar, dan juga satu lagi Sandy Walsh. Joe Pelopessi. Oh, Pelopessi ya. Belgia. Sandy Walsh kan Sandy udah Walsh di ke Jepang ya. Yokohama. Kemudian Liga Inggris sudah selesai yang Championship. Ada 3 pemain di sana, Nathan, Ole, sama Marcelo Ferdinand. Tapi ada juga yang masih main. Ya kan Liga Almer City hampir pasti terdegradasi otomatis. Tom Hai itu akan selesai 18 Mei. Iya. Eredivisie beres semua. Nggak Iya. ada yang lanjut-lanjut lagi tuh. Nggak ada. Nah, 25 itu yang selesai Liga Italia. Jait Ses berarti. Ses. Nah, dia mungkin gabung ke Bali itu TC-nya mungkin tanggal 27. Nih. Dan terakhir itu yang mungkin menjadi sedikit kekhawatiran kita adalah Emil Laudero. Karena dia kan hampir pasti kan jadi penjaga gawang. Iya. Martin Price nggak bisa main. Nggak bisa main. Cuman timnya sekarang ada di zona promosi playoff Naik ke Serie A. Ke Serie A. Kalau dia playoff dan terus menerus sampai fase terakhir, Fase terakhir. main sampai 1 Juni.
Nah, jadi doa kita kan nggak mungkin kita doain Palermo-nya nggak promosi kan jahat kan demi kepentingan kita kan nggak bisa juga. Jadi kita berharap dia tetap promosi sampai sejauh mungkin Nggak seperti cedera, Jay Itzes musim lalu dan tidak cedera. Ya. Gitu. Memang nggak serumit kalau outfielder. Kalau outfielder kan perlu kekompakan segala macam. Ya. Kalau kiper ya mungkin konektivitas dia dengan Hafner, Rido dan Jai. Kalau memang trio ini diturunkan, Ya. mereka bagaimana kalau build up, kalau mentok, karakter kan tetap perlu ya. Ya. Jadi tanggal 1 Juni kalau dia terus lanjut sampai final, dia akan main 1 Juni. Prediksi saya paling cepet dia sampai 2. Bali. Oh. Itu udah paling cepet itu. Dan mungkin langsung ke Jakarta, Bung. Oh, langsung nggak ikut ke Bali ya? Karena Bali itu kayaknya tanggal 2 mereka harus pulang ke Jakarta. Official training kan H-1 tanggal 4. Ya. Gitu. Jadi karakternya beda dengan Australia. Kalau ini datangnya macam-macam. Ada yang selesai, ada yang udah Ya. selesai, ada yang nanti selesai, ada yang nanti setelah TC udah selesai. Jadi gitu. waktu berkumpulnya akan lebih lama. Akan lebih lama 80% pemain. Kecuali Audero. Kecuali 1-2 pemain lah yang agak mepet gitu. Inter FC juga menantikan Audero. Karena musim lalu Scudetto bareng Inter. Oh iya. Walaupun cadangan ya. Iya, cadangan ya. Tapi CV-nya luar biasa. Iya, kan. iya. Inter Milan di Sampdoria dia lama Iya. juga inti Iya, kan. betul. Nah, Audero dari segi pemain ya, apakah dia gampang untuk adaptasi ketika dia main pertama kali loh kalau Iya. dia jadi main nih melawan China? Tipenya sama sih sama Pais sebenarnya. Dia passing juga bagus. Iya. Handling bagus, ya kan? Areal itu juga penguasaan pertandingan. Yang jelas pengalaman. Nah itu. Ya. Pengalaman dia luar biasa lah. Kiper Itali. Iya. Apalagi dia depannya kan Itzes. Iya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan Ngerti komunikasi sekali ya. lancar. Iya. Mudah-mudahan clean sheet lah. Iya, dan dia kan udah 2 kali ikut timnas ya. Iya. Waktu lawan Iya. Australia, kemudian lawan Bahrain di GBK. Jadi udah sedikit-sedikit aklimatisasi lah. Betul. Kemudian yang kedua, tadi betul yang dikatakan Bung Johan, ada satu benteng utamanya orang Italia juga udah paham lah sedikit banyak ya. Jadi nggak terlalu susah adaptasinya. Iya. Kemudian ketiga, pengalaman dia. Come on lah, dia bela Sampdoria. Ya, terutama Sampdoria ya, dia paling lama main di Inter Milan, Juventus, walaupun cadangan segala macam. Jadi harusnya ini tidak menjadi masalah dan mungkin juga ini akan mudah-mudahan kalau saya berharap ini menjadi ajang rekonsiliasi yang selama ini kan kita tahu lah ada isu soal yang ayahnya ngomong segala macam gitu. Iya, Nah, iya, mudah-mudahan iya. ini akan menjadi Iya. menjalin tali silaturahmi yang mungkin dulu sempat agak sedikit acak-acakan gitu. Jadi ya indah pada waktunya lah. Apalagi menang clean sheet lagi kan? Waduh, dan dia selamatin penalti kalau perlu. Janganlah Jadi tambah deg-degan nanti. 1-0 kita unggul, menit terakhir dia dapat penalti di save. Wah, udah mantap Oke. itu. Mantap itu. Sip, kita belum tahu ya siapa lawan uji coba kita ya, belum kita tahu ya. Belum. Yang pasti itu nanti setelah batch Juni. Oke. Jadi menjelang round 4, karena round 4 kan kalau kita lolos, mudah-mudahan itu Oktober main. Oktober, Nah, di ya. situ nanti kita ada ada international friendly. Karena kan kita nggak ada apa-apa tuh. Iya. Nah, itu kita tunggu lawannya nanti. Yang undang Sip. Malaysia juga bukan sih? Bisa jadi ya. Terima kasih Bung Harpa. Sama-sama. Bung Johan. Makasih Bung Boy. Semoga kita lihat ya finalnya. Champion 1 Juni. Siap Bung Boy. Ya Inter juara, Amin. timnas menang. Aduh. Waduh. Indah banget. 2025. Komplit ya. Komplit kan? Makasih Bung Boy. Terima kasih Bung Harpa dan Ya, Bung Johan. sama-sama Bung Boy. Selesai sudah pembicaraan kita di Sportcast. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.